Tiap kali kau bermanja, gemetar hati dada. Ingin ku bisikan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah, satu SMA. Bertemu waktu begitu begini. Ada sekolah, satu kembali. 2 atau 3 tahun lagi. Oh yeah, yeah, yeah. Bukan aku tak tertarik dengan kata rayuanmu. Saat matamu melirik, aku jadi suka padamu. Tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Assalamualaikum, halo Kak Kaji Abes, selamat pagi. Engkau masih ada Sekolah satu SMA. Selamat pagi Kak Kaji Abes. satu kembali. 2 atau 3 tahun lagi. Tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada Sekolah satu SMA. Belum berkata begitu begitu. Anak sekolah. Terima kasih Kak Dodi Dombleng. Semangat selalu. Selamat pagi semuanya sobat-sobat yang luar biasa. Sobat Tombati, Sobat Ambiar, dan Sobat Setgel. Kak Alif Supri juga terima kasih rawuhnya. Hari Sabtu weekend ya, bahagia selalu bersama keluarga. Nggak usah ribet, yang penting happy. Nggak perlu ribet-ribet ya, yang sederhana aja. Dan yang soft-soft aja, biar nggak bikin pusing dan nggak bikin ribet, oke? SMS, SMA, aduh maaf saya salah buat judul. Judulnya SMA. Oke, anak sekolah SMA. Kak Bagas terima kasih rawuhnya. Oke, luar biasa. Assalamualaikum semuanya. Terima kasih yang sudah rawuh di sini, terutama buat Kak Dodi Dombleng yang keren, yang sudah tap-tap. Nah, berjumpa dengan saya kembali Poppy Enda Bams DKW 9 pagi hari ini di weekend ya, di hari Sabtu. Biasanya hari Sabtu tuh sudah ada yang libur karena bisa jadi tidak ke kantor ya, jadi bisa menikmati hari libur bersama keluarga tercinta. Kali ini kita ambil bahasan soal SMA. Apa itu SMA? Sudah pernah ngalamin semuanya ya. Dan seperti biasa di Ngaso Ngobrol Santai Asik bersama Poppy Enda Bams DKW 9, kita nanti akan awali dengan ngaji dulu ya, dengan pembiasaan. Kita belajar 2 ayat aja. Nah, 2 ayat aja, sedikit aja, biar tidak biar tidak ribet gitu ya. Nah, jadi sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Terima kasih Kak Dodi Dombleng, semangat selalu bersama keluarga, bahagia selalu. Buat Kak Dodi ya, pokoknya matur nuwun. Kita ngaji dulu, habis ngaji kita ngobrol-ngobrol lagi ya Kak Dodi. 2 ayat aja di surat Al-Baqarah ayat 42 dan 43 ya, sekaligus baca terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim.
wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bihi wa la tastaru bi ayati amanan qalila wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batili wa taktumul hatta wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Artinya surat Al-Baqarah ayat 41 dan 42. Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi arti dari surat Al-Baqarah ayat 41 dan 42. Wah, luar biasa. Yang sudah memberi hadiah juga terima kasih. Yang sudah rawuh ada Kak Guntur, Adrian, ada Fitri Dwi, dan ada juga siapa ini? Kak Eni. Wah, halo Kak Eni, selamat pagi yang ada di Jakarta. Wah, dengan segala kemacetannya pokoknya harus semangat ya. Wah, dengan segala kemacetannya harus semangat. Iya. Oke, luar biasa. Kali ini ada Sunda Plafon Jepara juga sudah rawuh, dan terima kasih Kak Sagini juga yang udah hadir, dan tadi yang sudah memberikan gift-nya Kak Dodi matur nuwun sangat ya, tep-tepnya. Terima kasih banget. Ya, kita bahas SMA. SMA itu apa ya Kak Dodi? Weh, Kak Dodi terima kasih gift-nya tadi, sayangi aku, sudah saya tangkap. Weh, sudah saya tangkap. SMA, siapa sih yang nggak pernah melewati SMA? Semuanya tetap pernah melewati ya, karena masa-masa SMA ini adalah masa-masa yang penuh dengan kenangan ya. Remaja yang baru melek, wih, remaja yang baru melek. SMA adalah sekolah menengah atas. Wow, luar biasa. Kak Dodi, rezeki melimpah, berkah buat panjenengan dan keluarga. Wow. Wih. Ini Kak Dodi kayaknya punya kenangan yang indah ya waktu SMA. Wih. Soalnya memberondong saya hadiah full gitu. Jadi sepertinya punya kenangan yang tidak terlupakan saat SMA. Boleh diceritain nanti ya, SMA. Sekolah menengah atas ya. Sekolah menengah atas ini adalah jenjang pendidikan setelah dari SMP ya, setelah dari SMP. Jadi jenjangnya sebenarnya adalah TK, SD, kemudian SMA. Nah, jenjang sekolah menengah atas ini ditempuh 3 tahun. Nah, dan yang luar biasa di saat-saat SMA ini adalah saat-saat yang penuh kenangan ya, karena dari anak kecil kemudian berpindah ke fase remaja ya. Disinilah banyak teman, kemudian banyak hal-hal yang baru ya, yang tadinya seragamnya biru, putih biru menjadi putih abu-abu. Ada Pak Unang juga, luar biasa. Yang punya kisah tak terlupakan saat SMA mungkin pada saat awal-awal masuk. Nah, ada ketemu yang bening-bening. Ketemu yang bening-bening. Emang ada yang buket-buket? Enggak ya, semuanya pasti nampak bening-bening ya, karena memang Tuhan sudah menciptakan kita semuanya itu seperti foto dengan bingkainya. Ada Kak Maria Magdalena, terima kasih. Ada CB Berkah Fotografi juga, terima kasih. SMA penuh kenangan, salah satunya adalah yang saat-saat ospek. Nah, saat-saat ospek pertama itu bingung ya, diminta untuk bawa atribut macam-macam, kemudian juga mungkin dihukum atau diminta nyanyi. Nyanyinya diubah, biasanya sama kakak-kakak tingkatnya itu dibuat lucu-lucu, diganti lirik-liriknya. Nah, SMA yang punya kenangan dengan kisah-kisah waktu SMA ya, itu boleh ditulis-tulis, boleh diketik-ketik. Kak Dodi
monitor panjenengan masih ada di sini, Kak ini juga masih ada di sini. Boleh dong di-sharing ada pengalaman apa waktu SMA? Nah, kita boleh berbagi di sini ya, masa-masa SMA, sekolah menengah atas. Yang mungkin juga punya apa ya, incaran, wah punya incaran di waktu SMA, boleh juga diceritakan. Pokoknya kita bebas aja ya karena ngobrol santai asik. Nah, bersama saya Poppy Endah Bangs DKW 9. Nah, kita kembali ke lagu ya, kembali ke lagu. Kita mencoba review masa-masa SMA kita. Kalau tadi ada tembang cantik anak sekolah. Nah, ini juga masih berputar juga dengan anak-anak sekolah, anak-anak SMA ya. Ada satu lagu dari seseorang. Nah, kita dengarkan aja ya. Nostalgia SMA. Ada Kak Erik, terima kasih rawuhnya. Terima kasih sudah gabung di Ngaso dulu ya. Asik. Kak Dodi nyanyi yuk sambil mengenang masa-masa SMA. SMA saya Bude tidak merasakannya. Saya dulu STM ya nggak apa-apa. STM banyak cowoknya ya. Kalau ada cewek 1-2 itu bonus, nggak apa-apa. Itu sama ya, sekolahnya satu level, hanya saja lebih banyak ke cowok ya, nggak apa-apa. Tapi kan tetap punya kenangan tuh. Nah, di sekolah yang punya kenangan waktu sekolah di STM ya, ada temennya cewek mungkin 2 atau 1, aduh pasti banyak yang mau ngerebutinnya. Oke. Waduh, konangan ki aku. Nostalgia SMA kita. Nostalgia STM-nya Mas Dodi, boleh ditulis juga ya. Masa-masa remaja ceria, masa paling indah. Support tap-tapnya ya sampai 10k. 30 menit ke depan saya nemeni panjenengan. Menyusuri cinta. Wow, masa SMA adalah masa yang paling menggemaskan ya. Nggak bisa dilupain karena banyak kenangan. Saya pun punya kenangan di sana. Kenangan apa deh? Kenangannya cuma kenakalan remaja, maklum STM. Woi. Kalau anak STM itu biasanya sukanya ini, sukanya ciat. Sukanya ciat. Sukanya main karate ya. Ada Kavi Pesona 5, Kak Eni, Assalamualaikum Mbak Yu, Waalaikumsalam Dinda. Kita balik ke masa SMA yuk. Cerita masa-masa remaja ceria, masa paling indah. Nostalgia SMA kita takkan hilang begitu saja. Kenangan karo sapa hayo? Sama teman-teman SMA dong. Ayo, kalau bisa diputar aku mau. Iya. Pakai seragam SMA.
masa-masa remaja ceria, masa paling indah. Nostalgia SMA. Tapi udah karo aku toh, ya enggak lah mas, sama teman-teman SMA. Belum kenal panjenengan. Dua menyusuri cinta. Masa-masa SMA, ya. Buat cowok-cowok yang sekolah di SMA dan juga buat cowok yang ada di STM, biasanya kalau anak-anak STM itu asiknya main inkai, main karate terus ya, seperti itu. Kemudian kalau anak-anak SMA, nah ini yang agak-agak lucu ya. Tapi nggak masalah, STM pun kan bisa tengok-tengok tuh sebelahnya sekolahnya kan SMA. Lihat-lihat, aduh mana sih yang bening-beningan gitu, mana sih yang bening banget, nah kayak gitu, mana sih yang manis-manis. Nah ada cerita yang lucu, pernah nggak sih ditembak, ditembak saat SMA? Atau mungkin nembak? Ayo Mas Dodi, Mas Dodi apakah panjenengan nembak waktu STM? Nembak apa ya? No, yang jelas ndak SD kok. Nggak apa-apa Mas. Woi, SD sudah nembak. Woi, nembak apa ini? Main bedil-bedilan nembak burung mungkin atau nembak yang itu. Woi. Ya biasanya anak SMA itu apa ya? Ada kisah yang tidak terlupakan. Salah satunya adalah masa-masa SMA paling indah. Iya. SMA-nya dulu di mana nih, Kak Eni? Ada di Jakarta aja SMA-nya atau mungkin di kota lain ya. Pokoknya asik deh. Nah, di sini ada cerita yang lucu, yang unik. Nah, pada saat itu, ini cerita saya sih ya. Wah, cerita saya yang lucu. Cerita saya yang lucu. Ditembak temen itu rasanya gimana sih ya? Rasanya aneh. Ditembak saat SMA itu malah bikin nangis. Tembak-tembakan pakai air, iya bener. Nah, nembak siapa deh? Enggak. Nembak siapa deh? STM isinya cowok semua deh. Lah, ya nembak anak SMA, gimana sih? STM sekolahnya, nembak anak SMA tuh boleh gitu. Siapa sih yang ngelarang? Nah gitu. Tembak-tembakan pakai air, iya, saya juga ngalamin. Tembak-tembakan pakai air, tembak-tembakan pakai pelepah pelepah pisang. Jadi daun pisang itu yang warna hijau, daunnya itu kan diseseti, kemudian dibuat tembak-tembakan, nanti seret plak 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 plak, bunyinya seperti itu. Ya. Buat Mas Dodi Dobleng, kayaknya belum pernah nembak waktu STM nih. Berarti nembaknya mungkin pas sudah besar ya. Nembaknya saat kamu mau jadi istriku. Nah, gitu. Debok, iya leres, tembak-tembakan pakai debok ya. Anak SMA itu lagi lucu-lucunya, lagi imut-imutnya gitu ya. Jadi ada banyak hal yang bisa dikenang pada saat SMA itu. Di antaranya satu, kalau biasanya itu adalah gurunya. Gurunya juga masih muda-muda ya. Kalau SMA pada zaman saya dulu gurunya masih muda-muda, pokoknya masih energik gitu. Dan kalau ada bapak atau ibu guru yang masih muda tuh bisa bikin kita untuk untuk hibah. Nah, untuk hibah kita suka ngomongin Pak gurunya, aduh Pak gurunya begini-begini, Bu gurunya begini-begini, seperti itu. Terus ada yang nembak pakai surat warna pink, Bude, kertasnya wangi lagi. Oke, nembak pakai surat warna pink berbunga-bunga. Iya. Saya pernah juga tuh dapat surat warna pinky. Nah, warna pinky. Ngebacanya aja bukanya pelan-pelan, hatinya dak-dik-duk-der gitu ya. Oke Mas Dodi, luar biasa. Jadi pernah nembak tapi nggak ngomong, pakai surat. Kalau dulu memang kita masih dengan ini ya, surat ya.
Harga harga suratnya waktu itu berapa ya? Rp500 sudah dapat ya. Dapat dua lembar. Nah, dapat 2 lembar ya. Jadi ditulis surat bersampul pink. Weh, surat bersampul pink. Nyambung aja. Siapa ini yang ditembak? Anak SMA mana ini? Luar biasa. Oh, jadi tulisannya gedrik atau Latin ya? Atau hanya satu kata? I love you gitu. Nah, kalau ngomong surat cinta, dulu saya pernah dapat surat pink. Waktu itu namanya apa ya? Anak-anak itu kadang mau nulis itu masih agak-agak susah. Jadi tulisannya sebenarnya mau nulis I love you. Tapi tulisannya yang di situ adalah I love you gitu. Jadi bukan love you tapi I love you gitu kan. Dan saya cukup bisa tertawa waktu membaca surat yang tulisannya I love you. Mungkin bisa jadi bercanda juga ya. Itu ada lagunya. Iya, lagunya memang luar biasa. Spesial buat Kak Dobleng, Kak Erik, dan Mbak Eni ya. Ada surat cintaku yang pertama. Mengenang waktu-waktu SMA. Assalamualaikum, Sugeng Rawuh Mas Dito 99. Terima kasih rawuhnya. Selamat pagi. Kita lagi mengenang masa SMA ya. Surat cinta spesial buat Mas Erik, spesial buat Mas Dito, spesial buat Kak Dodi Dobleng dan juga Mbak Eni. Yo. Gembira melangkah di udara, Popos membawa berita dari yang ku jumpa. Sepucuk surat yang wangi, warnanya pun merah hati. Bagai kisah pertama, tak sabar ku buka. 1, 2, dan 3, aku mulai membaca surat cintaku yang pertama, yang bikin hatiku bergema. Seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya. Surat cintaku yang pertama, yang bikin hatiku bergema. Seperti melodi yang indah, kata-kata padaku. Terima kasih Kak Jawa Lighting, Kak Dodi. Surat cinta pertama buat anak SMA. Gembira melangkah di udara, Popos membawa berita dari yang ku damba. Ucapan semanis padu, asik. 3 lembar rayuannya, rasanya tak puas hati. Ku ulangi lagi 1, 2, dan 3, aku mulai membaca surat cintaku yang pertama, bikin hatiku bergema. Seperti melodi yang indah, kata-kata cintanya. Surat cintaku yang pertama, bikin hatiku bergema. Kak Eni, baca surat cinta lagi yuk. Padaku. Iya. Yang punya kenangan dapat surat cinta warnanya pink dan mungkin jangan-jangan masih disimpan sampai saat ini. Ada Kak Rizka Binhar, terima kasih rawuhnya.
Wow, luar biasa ya. Ada Kak Dodi, ada Kak Eni, ada Mas Erik, ada Mas Restu. Terima kasih sudah rawuh. Iya. Kak Dodi kemarin nulis apa sih di surat yang berwarna pink? Masih ingat Bude? Wanita pertama yang saya tembak Mary namanya. Tapi sayang Bude ditolak cintanya. Oh, luar biasa. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Setidaknya sudah berjuang ya, sudah berusaha. Weh. Surat surat cinta yang pertama menyatakan kemudian ditolak. Nggak apa-apa. Saya dulu pernah juga dapat surat, ya, terus pernah juga ditembak gitu ya. Kalau saya pribadi saat ditembak itu malah nangis, malah nangis. Jadi pusing. Malah nangis ya waktu itu. Nangis, bingung gimana gitu. Kemudian segala cara itu dikerahkan untuk nembak saya, tapi nggak tahu ya pada waktu itu waktu SMA itu memang lagi nggak itu aja sih, lagi nggak pengen gitu, lagi nggak pengen. Jadi fokus pada tujuan, fokus pada tujuan. Request bisa lagu ya nanti ya. Ada Kak Sari juga. Jadi nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Itu kenangan yang paling indah. Setidaknya sudah berikhtiar ya. Namanya Mary. Kak Mary. Eh, Kak Mary, apakah surat cintanya masih disimpan? Weh, masih disimpan dari Mas Dodi Dobleng. Aduh, nggak kebayang juga ya. Misalnya nih kita nyimpen surat yang lama sekali dari teman-teman kita, kemudian pada saat ini delalahnya. Nah, delalahnya sudah berkeluarga. Nah, kemudian setelah berkeluarga, ada nggak ya kejadian yang seperti itu? Kita simpan rapi karena memang kita itu apa ya, seneng seneng banget misalnya mendokumentasikan beberapa momen-momen seperti itu. Dan adakah yang ngalamin seperti ini? Ini oh disimpan isinya di hati. Oh enggak Mas, maksudnya disimpan suratnya. Isinya di hati nggak disimpan. Ditolaknya mah nggak apa Bude. Malunya itu Bude satu sekolah tahu kalau saya ditolak. Iya, ngomong-ngomong surat kayak gitu saya jadi keinget ya dulu saya tuh pernah dikasih surat. Kemudian apa namanya? Suratnya itu ketahuan temen, kemudian malah dibaca rame-rame di kelas, bayangkan. Jadi nggak enak banget kan rasanya sama teman itu, sedangkan sedangkan apa namanya, kita nggak ada apa-apa gitu kan, tapi ya udah. Jadi mohon maaf buat teman saya yang mungkin dulu suratnya dibaca rame-rame di kelas, pokoknya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bukan saya nggak punya maksud kayak gitu, tapi ya biasa ya usilnya teman-teman tuh kayak gitu. Mami Putri, terima kasih rawuhnya luar biasa. Ini ada Mami Putri dari Malaysia. Terima kasih sudah mengirimi sayangi aku. Thank you Mami. Pokoknya semangat selalu. Apakah sudah sampai di Jogja Mami? Mas Dodi, ini ada Mami Putri. Boleh mungkin di follow-follow ya, saling follow-follow di sini. Pokoknya luar biasa. Matur nuwun. Tolak. Iya. Hati-hati, siap. Terima kasih. Ya. Surat cinta ya, surat cinta waktu remaja ya. Borobudur dulu saya. Oh iya, di Borobudur. Selamat berjalan-jalan menikmati pesona Candi Borobudur Mami. Pokoknya Borobudur luar biasa. Di sana ada energi-energi positif ya. Ada energi-energi positif. Selamat menikmati suasana liburan bersama keluarga. Selamat menikmati Borobudur tercinta. Iya, siap. Terima kasih. Iya. Ada Kak Naruto juga yang ada di Banten. Terima kasih. Kita mengenang masa-masa SMA kita dulu ya, Mas Naruto, Kak Naruto.
Kalau kado di Dobleng tadi ditolak cintanya, kemudian merasa malu, oh. Tapi itu menjadi kenangan yang paling indah. Nggak apa-apa, Mas. Namanya juga remaja kayak gitu. Siap, Mami. Pokoknya semangat selalu bersama keluarga, happy selalu bersama keluarga, menikmati indahnya pesona Indonesia di Borobudur. Pokoknya hati-hati ya, hati-hati Mami bersama keluarga. Ada Kak Sri Rezeki juga ya, bicara soal surat cinta, weh. Bicara soal surat cinta, ada yang berwarna merah, kemudian ada yang berwarna kuning. Nah, saya pernah dapat warna merah, saya pernah dapat warna kuning, saya pernah juga dapat warna hijau, weh. Tapi kebetulan semuanya saya tolak. Kebetulan semuanya saya tolak. Nggak saya bales satu persatu. Pokoknya saya baca aja gitu ya. Jadi Kak ini ada pengalaman apa dengan surat cinta yang pertama? Weh, ada juga yang diposin juga ya. Ada juga yang dititipin temen. Nah, kalau saya dapat suratnya dulu dititipin temen. Wah, dititipin temen. Atau kalau nggak diselipin di buku. Diselipin buku pulang-pulang. Loh, kok ada surat? Nah, seperti itu. Siapa yang seperti itu? Hayo. Pokoknya diketik-ketik aja kita curhat ya. Ngobrol santai asik bersama saya, Poppy Endah Bamsde KW9. SMA. Kita kenang masa-masa kita dahulu saat remaja ya. Penuh dengan kenangan, penuh dengan sukacita. Bawaannya pokoknya asik deh gitu. Mampir Jogja ya. Monggo yang mau di Jogja silahkan bisa bertemu ya. Pokoknya kita seduluran lawase ya di room saya di Ngaso bersama saya Poppy Endah Bams DKW 9. Kita paringi lagu lagi yang masih temanya tentang surat ya. Nah, ada ada lagu kalau teman-teman ingat judulnya Membaca Surat Cinta. Terima kasih Kak Hartati Adit, Kak Zaidah, Mas Dodi Dobleng, matur nuwun sangat ya. Kalau tadi kasih surat cinta, maka di sini juga ada lagu Membaca Surat Cinta ya. Kita dengerin ya. Nah, perasaannya waktu membaca surat cinta tuh gimana sih? Nah, yang pasti seneng, senyum-senyum. Ada Nang 8889, terima kasih. Ada Ridan Musik, terima kasih. Membaca surat cinta. Yang tuang tuliskan, ingat kisah cinta Siti Nurbaya. Hari bahasa, ku tahu maksudnya. Waalaikumsalam. Cantik dan ayu, siapa yang punya mata lebih dan ayu, siapa yang punya yang bahagia, siapa yang punya kalau bukan Tuhan kekasih sayang. Aku melupakan membaca suratmu, surat tanda cinta. Wajah cantik dan ayu, siapa yang punya mata lentik
dan ayu siapa yang punya, ku yang bangga bahagia siapa yang tadi mati, maaf kepencet. dan sayur siapa yang punya, Ku yang bangga bahagia siapa yang punya kalau bukan dua kekasih sayang. Mas Dodi, Kak Dodi, semoga Kak Mary masih simpen suratnya ya. Masih simpen suratnya. Siapa tahu dibaca-baca sama Kak Mary. ku jaga Pada yang pertama mengenal cinta. aku Melupakan membaca surat tanda cinta. Wajah cantik dan ayu siapa yang punya, mata lentik dan sayu siapa yang punya, ku yang bangga bahagia siapa yang punya, kalau bukan Tuhan kekasih sayang. Dan ayu siapa yang punya, mata lentik dan sayu siapa yang punya, ku yang bangga bahagia siapa yang punya, kalau bukan Tuhan kekasih sayang. Ada tukang event 024, ada Kak Rini Andrea, terima kasih rawuhnya. Mas Dodi, Ridwan Musik, Kak Eni, monitor ya. Membaca surat cinta ya. Itu tadi sudah diperdengarkan ya. Kita mengenang yang pernah menulis surat buat seseorang ya. Tadi ada Kak Mary yang mendapatkan surat, kemudian ada Kak Eni yang mendapatkan surat, ada Mas Dodi Dobleng yang membuat surat. Yang lainnya apakah pernah membuat surat? Apakah pernah membuat surat? Yuk kita ngobrol di Ngaso, ngobrol santai asik bersama saya Popi Endah Bams di KW9 dengan tema SMA. Ada Kak Halim Iskandar, selamat pagi kakak. Terima kasih rawuhnya. Kak Siti Kopsah juga Sugeng Rawuh. Pokoknya selamat pagi yang sudah rawuh di room saya. Happy selalu, bahagia selalu. Happy weekend bersama keluarga tercinta. Nah, ngomong-ngomong lagi soal surat. Nah, ada nggak sih teman-teman di sini yang ngumpulin surat-surat waktu dulu, waktu remaja, dan sekarang sudah berkeluarga masih tetap dikoleksi suratnya, dan yang luar biasanya nggak taunya kebaca sama suaminya. Adakah yang seperti itu? Mungkinkah itu terjadi? Mungkinkah itu terjadi? Jadi kayak lagunya seorang diva ya, kayak lagunya seorang diva. Jadi apa namanya? Istrinya atau suaminya nyimpan surat-surat dahulu waktu remaja, kemudian setelah berkeluarga, kemudian ditemu tuh. Nah, kita lagi bersih-bersih misalnya, suatu ketika bersih-bersih dan nggak taunya ini apa ya, terus kita baca-baca, kita baca-baca, nggak taunya, oh ini surat
istriku dulu, oh ini surat suamiku dulu. Adakah yang mengalami hal seperti itu? Nah, adakah yang mengalami hal seperti itu? Semoga nggak ada ya. Kalaupun ada, ya nggak apa-apa. Itu adalah masa lalu ya. Jadi nggak boleh berprasangka yang tidak-tidak ya, karena itu semua sudah berlalu dan menjadi cerita ya, menjadi cerita yang sudah usai ya. Saat ini adalah bersama keluarga, itu yang utama ya. Jadi nggak boleh berpikir yang tidak-tidak ya. Pikirannya harus selalu positif dan harus selalu happy. Itu aja yang difokuskan ya. Endingnya adalah happy ya. Seperti itu. Ada Kak Ridan Musik, terima kasih rawuhnya. Ini saya mau paringi satu lagu lagi ya, dan lagu ini bisa menjadi penutup. Nah, menjadi penutup perjumpaan kita, karena 30 menit tadi ya saya janjinya menemani Mas Dodi, menemani Mbak Eni, menemani siapa aja yang sudah rawuh di sini tadi. Dan satu lagu ini buat panjenengan sedoyo. Judulnya adalah sebentar. Oke. Nah, judulnya adalah ini teman-teman. Kita dengerin ya. Terserah. Siapa tahu dari yang saya sampaikan tadi, dari yang mendokumen surat-surat, nggak taunya terbaca oleh pasangannya. Harus selalu positif. Terserah.